Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita semua bisa merasakan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita tentunya sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Anak-anakku sekalian, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan awal, yang mana Bapak akan menjelaskan kepada kalian mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Nah, di sini Pak Dian dan juga Pak Selamat ditugaskan oleh sekolah untuk menjadi pembimbing rohis. Pembimbing rohis atau rohis merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 3 Pagedangan. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini kegiatan rohis tidak bisa dilaksanakan sebagaimana biasanya dilaksanakan di SMP Negeri 3 Pagedangan dengan bertatap muka langsung, seluruh kelas di lapangan, dan diawali dengan sholat duha, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Yasin dan ada kultum. Nah, kegiatan rohis ini rutin biasa dilaksanakan di SMP Negeri 3 Pagedangan itu setiap hari Jumat. Nah, di masa pandemi ini kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan dikarenakan anjuran dari pemerintah bahwa kita harus pembelajaran dilaksanakan secara PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk memenuhi kebutuhan daripada para siswa-siswi SMP Negeri 3 Pagedangan mengenai rohani Islam ini, maka tentunya mulai sekarang kita pertemuannya itu melalui pertemuan jarak jauh, dengan mungkin ada video-video mengenai kegiatan-kegiatan rohis. Nah, untuk kali ini Pak Dian diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah mengenai agama Islam pada kalian. Anak-anakku sekalian, tentunya kata Islam mungkin kalian sudah sering mendengarnya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tidak luput dari pendengaran kita kata-kata Islam. Sebenarnya Islam itu apa? Anak-anakku sekalian, menurut bahasa, kata Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, taat, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang Islam, tentunya kita harus menjalankan semua hal yang disyariatkan di dalam agama Islam. Hal-hal yang disyariatkan dalam agama Islam tidak untuk memberatkan kita semua. Justru agama Islam yaitu memberikan jalan hidup kepada kita supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Di dalam Islam ada yang namanya rukun Islam, arkanul Islam khamsatun, bahwa rukun Islam itu ada 5. Nah, rukun Islam ini harus kita laksanakan. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Di dalam rukun Islam itu terkandung nilai-nilai yang sangat luar biasa. Pertama,
adalah syahadat, bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. Dua kalimat syahadat ini adalah prasyarat bagi seseorang untuk menjadi seorang muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah dua kalimat yang mana artinya adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anak-anakku sekalian, keyakinan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam dan Allah mengirim utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai petunjuk membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Anak-anakku sekalian, yang kedua adalah sholat. Tentu kalian sering melaksanakan sholat. Di dalam sholat sendiri terkandung nilai-nilai yang sangat luar biasa. Sholat merupakan hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dilaksanakan 5 waktu dalam satu hari dan satu malam. Satu hari satu malam, 5 waktu kita melaksanakan sholat. Tentunya ini harus kita laksanakan, karena di sini banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat. Terutama sholat ini untuk mendekatkan diri kita pada Allah, dan sholat ini dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Anak-anakku sekalian, kalau kita perhatikan, apabila kita mau sholat, kita melaksanakan wudhu. Wudhu ini adalah ajaran di dalam Islam yang mana mengajarkan kepada kita bagaimana kita membersihkan badan kita, bagaimana kita mensucikan diri kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalian ingat, di masa pandemi ini kita diajarkan untuk selalu mencuci tangan. Di dalam wudhu, Islam mengajarkan bukan hanya mencuci tangan, tetapi ada anggota-anggota wudhu yang wajib untuk dilaksanakan. Nah, ini semua agama Islam, nilai-nilai kebersihan ini telah dilaksanakan oleh Islam itu sejak dari dulu. Bagaimana kita sebelum wudhu, awalnya kita membaca basmalah, kemudian kita membasuh tangan kita, kita cuci tangan, kemudian tangan ini merupakan tempat kuman, di mana apabila kita menyentuh sesuatu yang mana di barang tersebut mengandung kuman, maka akan nempel di tangan kita. Nah, dengan berwudu maka dibersihkanlah tangan kita, dan inilah hebatnya agama Islam. Sebelum yang lain, tangan dulu. Setelah tangan, kita kumur-kumur. Kalian tentu merasakan bagaimana keadaan di dalam rongga mulut kita. Menurut penelitian, ada ratusan bakteri, bahkan ribuan bakteri yang ada di dalam mulut kita. Agama Islam mengajarkan bagaimana mensucikan itu. Kita berkumur dengan air yang bersih tadi setelah kita cuci tangan, maka bersihlah. Banyak kuman-kuman yang dapat merugikan kita itu bisa dibuang dengan berkumur. Selain itu juga kita membasuh hidung. Hidung, menurut ilmu biologi, hidung itu adalah tempat untuk menyaring udara. Udara kotor masuk ke dalam hidung. Nah, oleh hidung udara kotor tersebut disaring sehingga masuklah ke dalam paru-paru kita udara yang bersih. Nah, di dalam hidung itu ada rambut-rambut, ada lendir. Nah, dengan berwudu itu dibersihkan. Muka kita ini adalah yang terbuka, udara, debu itu nempel di muka kita. Dengan berwudu kita dibasuh muka kita, tangan kita sampai ke siku, karena ini sering terbuka. Kemudian rambut, kemudian telinga, dan juga kaki. Kita diajarkan untuk hidup bersih di dalam agama Islam.
anak-anakku sekalian, di dalam Islam kita diajarkan tadi sehari 5 waktu untuk hidup bersih. Di dalam sholat, wudhu yang kita lakukan itu memberikan kita pelajaran bahwa hidup bersih itu sangat berguna untuk kita. Belum lagi nanti zakat, puasa, zakat, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, itu semua mengandung nilai-nilai selain hablum minallah juga hablum minanas. Bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana hubungan kita dengan manusia. Di dalam Islam diajarkan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini mungkin Pak Dian cukupkan sekian. Nanti kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.